Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang bagaimana cara menginputkan data secara banyak ya. Kalau sebelumnya kita sudah membuat database ya. Silakan buka localhost php myadmin. Pastikan sumnya sudah dijalankan Apache dan MySQL-nya. Nah, di sini saya akan mencoba buat database baru. Database-nya DB kasir seperti ini. Nah, di sini saya akan coba buat sebuah tabel baru, tabel pembelian. Di mana tabel pembelian itu datanya seperti ini ya. Ada banyak ya. Yaitu ada 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini ada ID, kemudian nama, kemudian ini nama produk ya. Nama produk. Kemudian harga. Lalu di sini nama pembeli. Ya, ini hanya contoh saja. Jadi nanti kita bagaimana cara data ini kita simpan ke database kita. Nah, kategori. Kemudian tanggal beli ya. Nah, seperti ini. ID, tipe datanya integer, kemudian kita jadikan dia primary key dan auto increment. Nah, auto increment ini dimaksudkan supaya jumlah datanya ini penomoran isinya otomatis. Jadi pertama kali diisi, maka dia langsung 1 gitu. Begitu data berikutnya, maka dia otomatis 2. Ya. Kemudian untuk nama produk, kita lihat dia terdiri dari teks, maka kita pilih varchar saja. Panjangnya kita buat 100 ya. Kemudian harga. Harga di sini 15.5. Nah, sebenarnya kan itu harga nanti misalnya ada 10.000, 5.000, 15.000. Nah, ini nanti kita ubah aja ya. Kita tambahkan 0 di masing-masing belakangnya. Itu kita buat tipe datanya global. Nah, nama pembeli kita buat varchar 100 saja. Nah, untuk kategori ini kan ada lainnya, makanan, lainnya gitu ya, perjalanan. Oke. Nah, ini saya ganti jadi varchar saja. Ganti jadi varchar misalnya 20 saja panjangnya. Oke, untuk tanggal beli karena ini berisi tanggal, maka kita ganti menjadi date. Oke, sudah seperti ini. Kita bisa simpan. Nah, sebelum itu ya, ini harga saya tekankan lagi, ini nanti akan kita ubah ya. Kalau harga seperti ini, kalau untuk hitungan dolar ya nggak masalah. Tapi kalau untuk nanti rupiah kan banyak nolnya. Maka kalau dibuat nanti integer, takutnya nanti akan melebihi batas integer seperti itu. Oke, langsung saja klik simpan. Nah, gini. Berarti kita sudah punya satu tabel pembelian. Kalau kita klik ya, dijalankan query, select bintang from type pembelian, memberikan hasil kosong ya, 0 baris, berarti data kita belum ada. Nah, untuk menambahkannya sebelumnya kita bisa melakukan klik tambahkan ya. Ini kita tambahkan satu persatu, misal contohnya casing smartphone ya. Nah, untuk ID kan nggak diisi, kenapa? Karena dia auto increment ya. Kemudian harganya. Nah, di sini harganya 15.000 misal kita buat ya. Nama pembeli Farhan. Untuk kategori lainnya. Tanggal beli. Nah, perhatikan di sini data kita ada banyak, ada sampai 30. Apakah tiap 30 kita harus seperti ini ya? Maka itu akan melelahkan. Nah, jadi sebenarnya ini adalah sintak query yang diberikan. Nah, apa itu query? Query itu perintah yang kita berikan, di mana nanti perintah itu akan dijalankan oleh SQL-nya gitu, sehingga menyimpan ke database seperti itu. Nah,
Ya. Nah, jadi ini query yang dituliskan untuk menginputkan data. Nah, saya coba copy aja dulu, ini copy. Kita coba menginputkan satu baris data lagi ya, satu record lagi. Tapi bukan melalui widget ini, tapi melalui ini ya. Nah, jadi saya coba klik SQL. Ini saya ulang ya, klik insert nih. Nah, seperti ini defaultnya. Ya, ID, nama produk, ini merujuk nama file-filenya ya. Jadi kalau untuk insert itu, untuk memasukkan data itu sintaknya insert into, kemudian disusul dengan nama tabel. Setelah itu buka kurung, saya coba perbesar ya. Nah, ini seperti ini. Insert into table, TB pembelian. Nah, ini insert into ini untuk menginputkan data. ID nama produk itu adalah daftar kolom atau file-file yang sebelumnya kita buat ya. Nah, karena ID itu auto increment, maka ini nggak perlu diinput, jadi nanti otomatis. Nah, untuk value ini ya saya hapus juga. Kita lihat tadi ya di sini value 1 tadi untuk ID, maka value 1 saya hapus. Nah, nama produk itu value 2 gitu. Nah, jadi di sini value 2 ini saya hapus. Masing-masing ini semua saya hapus ya. Jadi yang tersisa itu koma. Nah, jadi nama produk itu nanti akan disimpan di sini. Karena nama produk itu tipe datanya varchar, maka kita awali dengan tanda petik seperti ini ya, untuk menyatakan bahwa dia string. Nah, nama produknya apa di sini? Rantangan. Nah, gini ya, rantangan. Kemudian harga. Nah, di sini harganya adalah 5. Kita anggap aja 5.000 ya. Nah, karena tipe datanya itu angka, tadi kan double ya, maka itu tidak perlu pakai tanda petik, langsung saja 5.000 seperti ini. Dan tidak perlu pakai titik. Nanti kalau dia titik, dia menganggap itu bilangan desimal gitu, pecahannya. Jadi 5.000 seperti itu. Nah, kemudian nama pembeli. Nama pembeli itu Wiwik. Nah, di sini coba pakai petik. Wiwik tutup petik lagi. Nah, seperti ini. Kemudian kategori makanan. Nah, karena di sana tipe datanya varchar, kita awali lagi, petik lagi makanannya seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir tanggal beli. Tanggal beli itu tipe datanya date. Nah, tanggal kita bisa mulai pakai tanda petik ini ya. Nah, tanggal itu dia pakai tanda petik ini, kita buat 2018. Kemudian bulan 10, tanggal 10. Dan di akhir tutup kurung ini ya, ini buka kurung, tutup kurungnya ini. Buka kurung ini, tutup kurungnya ini. Ya, di akhir titik kurung ini kita tambahkan titik koma untuk menyatakan satu query sudah selesai. Titik koma itu artinya akhir ya, sudah akhirnya gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita coba kirim. Nah, satu baris telah ditambahkan, nomor baris baru 2 ya, berarti ada 2 baris data kita. Coba kita lihat di jelajah. Nah, kita lihat di sini sudah ada rantangan 5 WW makanan. Nah, di sini kita perhatikan ya, ini menjalankan sintaks select bintang from TB pembelian. Nah, jadi select ini gunanya untuk nanti menampilkan data yang ada pada tabel kita. Nah, dia akan memilih, kalau dipilih di sini adalah bintang, maka ditampilkan semua. Nah, tampilkan kalau from ini mengambil sumbernya dari mana gitu, sumber tabelnya dari mana. Ini merujuk kepada tabel pembelian, maka tampilkan semua data dari tabel pembelian. Nah, kalau kita ingin menampilkan misalnya nama produk saja, maka kita bisa edit ini, misalnya pakai SQL ini. Kita ke SQL, oke. Nah, di sini
Nah, kita mau menampilkan nama produk saja, nama produk. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik aja kirim. Nah, tampil nama produk, casing, smartphone, rantangan, ya kan? Yang tampil cuma 2. Nah, ini ada where 1 gitu. Nah, sebenarnya ini ada beberapa pendapat ya, bahwasanya query-nya akan lebih cepat apabila kita menggunakan where. Jadi maksudnya di mana ada gula, di situ ada semut, nah gitu. Sebenarnya kalau kita tidak pakai where aja pun, tapi nanti kita akan bahas tentang apa sih itu where gitu ya. Nah, tanpa ada where ini pun tetap bisa menampilkan nama produk. Ya, sebagai contoh, saya coba edit aja di tempat. Saya hilangkan where-nya. Nah, kirim. Nah, dia tetap tampil. Nah, jadi kalau kita ingin tampilkan lagi misalnya nama produk, harganya, harga, maka tampil di sini nama produk beserta harga. Nah, selain itu, jadi kalau kita ingin menampilkan nama produk ini, kita ganti namanya dengan nama yang lain, misalnya nama barang. Yang tampil di sini nama barang, ya itu kita bisa menggunakan S ya. Contohnya gini, nama produk S, nama barang gitu. Coba kirim. Oh, ini ya tidak boleh pakai spasi ya. Sini nama barang. Nah, maka di sini nanti jadi nama barang. Jadi kita bisa mengubah nama aslinya sebagai nama samaran di sini apa, sebagai apa gitu ya. Nah, jadi nanti ini bisa berguna untuk di materi selanjutnya ya. Contohnya seperti nanti ada agregasi ya. Nanti kita akan melakukan penjumlahan, penghitungan baris dan sebagainya untuk menganalisis data. Nah, sekarang saya masuk ke where ya. Where. Sebelumnya tadi kita sudah bahas where tadi ya, di mana. Nah, where ini memberikan kondisi di mana apa yang mau kita tampilkan ya. Contohnya, tampilkan nama produk rantangan gitu. Maka nanti yang tampilkan adalah nama produk yang rantangan saja, casing smartphone tidak ditampilkan. Nah, contohnya seperti ini. Nama produk sama dengan rantangan. Nah, seperti ini. Saya kirim. Ada ini, Pan. Nah, jadi dia hanya menampilkan nama produk yang rantangan. Kita coba menampilkan semua lagi ya, semua kolom. Nah, ini kita biarkan saja nama produknya rantangan. Maka saya klik kirim. Maka hasilnya nanti ID tampil, nama produk tampil, semua tampil ya. Nah, jadi kalau saya pengen menampilkan kategorinya makanan, maka di sini nanti saya edit. Nah, ini biarkan aja semua. Kalau mau menampilkan semua gitu ya. Tapi kalau mau menampilkan nama produknya ya ini diganti aja gitu ya. Bintang ini diganti. Nah, ini kita ganti misalnya kategori makanan. Saya klik. Nah, maka tampil 1. Kenapa? Karena yang satu tadi kan namanya kategori lainnya. Saya coba ganti kategori lainnya. Nah, maka yang tampil cuman kategori lainnya saja. Nah, sekarang kita coba menginputkan data yang banyak ini dalam sekali proses. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita bisa ke SQL. Nah, ini kita klik insert aja. Nah, ini kita coba kosongkan values-nya. Kemudian untuk ID ini saya hapus ya. Karena apa? Karena ID itu tadi adalah auto increment. Nah, sekarang saya
hapus dulu untuk 12 ini kan sudah ada datanya. Saya hapus. Ini nak, jangan dipencet dulu nak. Ini Jangan. bukannya mainan. Iya, itu bukan mainan nak. Mainan. Nah, ini saya hapus. Nah, jadi saya bekerja di sini ya. Saya klik kanan, kemudian saya tambahkan apa baru ya, kolom baru. Nah, di sini saya pisah. Jadi setiap kolom ini saya pisah. Ini saya pisah juga. Oke, sudah saya pisah seperti ini. Kemudian karena ID ini saya nggak pakai ya, karena kan dia input otomatis. Nah, saya mulai dari sini. Nah, diawali dengan buka kurung. Kemudian saya mulai dengan petik. Nah, kenapa petik? Karena baju di sini itu tipe datanya varchar. Karena varchar itu kita harus mengawalinya pakai petik gitu ya. Nah, jadi ini saya double klik, jadi semua seperti ini. Saya coba perbesar saja ya. Nah, kemudian di akhir dari baju itu juga diakhiri dengan tanda petik. Nah, seperti ini. Nah, tanda petik lalu pisah dengan koma. Ini tanda petik pisah dengan koma. Gitu ya. Berarti ini buka kurung, koma, baju, buka kurung, tanda petik, baju, kemudian petik lagi, koma. Nah, di sini karena tipe datanya angka, maka tidak perlu tanda petik seperti ini, tidak perlu lagi. Kenapa? Karena ini angka. Ya, ini angka. Nah, jadi saya hilangkan. Makanya lihat di sini pakai petik, sedangkan yang ini nggak pakai tanda petik. Nah, lihat kolom yang ketiga. Saya pisah dengan koma, ya artinya ini nama, koma, price, koma, ya gitu. Kemudian Alwin, nah di sini nama pembeli ya. Itu karena dia tipe datanya varchar, saya awali dengan petik lagi. Nah, seperti ini. Nah, jadi koma, petik gitu. Kemudian di akhir Awin itu juga diawali dengan tanda petik, kemudian koma. Nah, lihat di sebelahnya ada kategori. Kategori itu tipe datanya varchar juga, string juga, maka kita mulai dengan koma. Nah, seperti ini. Lalu double klik. Seperti ini ya, sudah. Kemudian dia tutup juga. Untuk tutup kategori itu awali dengan tanda petik, kemudian koma lagi. Nah, untuk forecast itu kan tanggal ya. Untuk tanggal itu kan pakai tanda petik juga gitu. Ya. Sudah seperti ini. Nah, kemudian karena tanggal ini adalah data terakhir, kita awali dengan tanda petik di atas, kemudian kita tutup. Nah, kalau sebelumnya kan kita menggunakan titik koma. Nah, seperti ini. Tapi karena datanya lebih dari satu baris, kita awali dengan koma. Nah, jadi dibuat tanda petiknya koma gitu ya. Ini kok tanda petik buka kurung koma. Lalu di baris terakhirnya kita ganti menjadi titik koma. Jadi titik koma. Nah, sudah. Berarti ini sudah semua. Saya coba copy. Lalu saya buat di sini, copy. Nah, ini saya copy, saya pindah ke notepad, saya paste kemari. Nah, sekarang ini saya blok, saya copy, lalu saya pilih
replace atau menekan Ctrl H. Lalu saya ganti setiap yang ada karakter ini ya. Ini saya paste tadi hasil yang di copy tadi, diganti dengan kosong ini. Lalu saya replace all. Nah, lihat setiap yang ada spasinya panjang tadi dia akan hilang. Kemudian ini setiap baju, setiap nama barang, nama produk itu belakangnya ada spasi. Nah, supaya hilang saya blok aja seperti ini ya. Baju spasi kemudian titik koma saya copy. Saya paste di sini, oke. Lalu saya ganti dengan tanda titik atas ini, titik tanda petik ya. Quote 1 ini ya. Nah, jadi setiap yang spasi tanda petik diganti dengan tanda petik saja. Replace. Nah, sudah ya. Nah, kalau sudah seperti ini saya copy. Ctrl A, baru saya Ctrl C copy. Setelah itu saya pindahkan kemari. Nah, lihat di sini ya. Values-nya buka kurung sama seperti yang memasukkan input 1 tadi, cuman bedanya kalau dia satu saja datanya maka langsung diakhiri dengan titik koma, tapi kalau lebih dari satu maka kita buat koma di baris terakhir yang kita berikan titik koma. Oke, sudah seperti ini saya bisa mengklik kirim atau simpan ya. Nah, berarti data sudah kita inputkan, 28 baris ditambahkan ya. Kita bisa klik jelajahi. Nah, sudah terlihat di sini sudah banyak data. Nah, jadi demikian bagaimana cara untuk menampilkan per kolom, kemudian menampilkan menggunakan where ya, menggunakan where. Kemudian bagaimana cara untuk menginputkan data sekaligus secara banyak gitu. Nah, saya coba ulang lagi tentang where ya. Saya mau coba menampilkan barang sesuai dengan nama pembelinya Farhan. Saya edit. Di sini saya buat where di mana nama pembeli sama dengan Farhan. Sudah seperti ini, klik kirim. Nah, jadi ada 10. Nah, di sini kan menampilkan 0 sampai 9. Ya, 0 sampai 9 itu jumlah datanya 10. Berarti ada 10 baris. Ya, ada 10 baris. Jadi yang tampil itu hanya Farhan. Nah, nanti selanjutnya kita akan membahas tentang where-nya itu bisa pakai or atau pakai and. Ya, demikian panduan database ini. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.